Cerita diawali dengan seorang pengacara bernama Jess yang sedang memeriksa catatan kriminal adik laki-laki suaminya. Kemudian, ia mendapat pesan dari Ryan suaminya dan memintanya untuk memeriksa tasnya. Jess membuka tasnya dan menemukan sekuntum mawar dengan pesan manis dari Ryan. Ketika Jess kembali ke rumah, ia tak menemukan siapapun di sana, namun pintu lain di rumah terlihat terbuka. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki mendekat, dan ternyata itu adalah Norman anjingnya. Lalu, Jess mendengar suara samar seseorang di ruang bawah tanah, dan ia pun berjalan ke arahnya. Di ruang bawah tanah, ia menemukan suaminya dan menepuk bokongnya. Tapi ternyata ia adalah Roman, yaitu adik laki-laki suaminya yang sedang memperbaiki kulkas, dan Jess sudah salah mengira. Jess meminta maaf atas hal tersebut. Kemudian Roman memberitahu bahwa Ryan akan pulang ke rumah pada pukul 10.30 dan meminta Jess untuk menjemputnya. Jess menuju terminal feri untuk menjemput Ryan. Tak lama berselang suaminya muncul. Ryan memiliki sifat baik yang sangat berbeda dengan Roman. Setelah mereka tiba di rumah, Jess terkejut saat Ryan memberinya kalung antik yang diberikan ibunya dulu. Ryan menjawab bahwa ia sudah memperbaikinya, serta ada kertas di dalam kaca yang bertuliskan tanda cinta untuknya. Ryan membawa Jess ke ruangan lain. Di sana sudah tersedia kue dengan tulisan nama mereka untuk merayakan anniversary pernikahan. Jess meminta maaf karena lupa hari jadi mereka, tapi Ryan tidak keberatan. Ia tahu jika Jess terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ternyata, Ryan telah meminta Roman untuk membantu membuatkan kejutan di hari jadi mereka. Ryan meninggalkan Jess untuk pergi mandi, sementara Jess tampak gelisah berada di dekat Roman. Ketika Jess ingin meninggalkan tempat itu, Roman menghentikannya dan menyentuh kalungnya secara tidak sopan. Ia melangkah ke samping dan berjalan pergi, lalu meninggalkan Jess yang merasa kebingungan. Di malam hari, Roman mengunjungi pacarnya. Diketahui bahwa Roman adalah seorang tersangka, dan dalam masa percobaan hingga tidak diizinkan meninggalkan kota. Pacarnya bernama Casey menasihatinya untuk tidak melakukan sesuatu yang bodoh karena ia tidak ingin Roman terlibat dalam masalah lagi. Namun, Roman yang memiliki sifat kasar merasa kesal jika Casey terus-menerus menasihatinya hingga ia pun menampar Casey sebelum pergi. Sementara itu, ketika Jess hendak mandi, ia tersenyum melihat perlakuan manis suaminya yang telah menaruh pasta gigi untuknya. Setelah mandi, Jess mendatangi Ryan yang sedang membuat patung wajahnya, lalu mereka pun bermesraan di sana. Namun, meja yang ditiduri tidak seimbang, sehingga Ryan mengeluarkan koin keberuntungannya dan meletakkannya di bawah satu kaki meja. Tanpa mereka sadari, Roman terlihat mengawasi mereka melalui jendela. Keesokan paginya, Jess bangun dan melihat Ryan memetik mawar untuknya saat ia membuat kopi. Jess tiba-tiba melihat kalung pemberian ibunya tergeletak di lantai dapur dan segera mengambilnya. Ryan mendatangi Jess dan Jess memberitahu bahwa kalung antik ibunya telah rusak lagi. Ryan berjanji akan menyimpannya di tempat yang aman dan ia akan memperbaikinya nanti. Saat itu, Roman berada di belakang mereka sambil meminum jus langsung dari botol. Ia kemudian memberitahu bahwa jusnya habis, setelah itu ia berjalan pergi. Jess mengungkapkan perasaannya kepada Ryan bahwa ia merasa tidak nyaman dengan keberadaan Roman di rumah mereka. Tapi Ryan menjawab ia tidak ingin mengasingkan Roman seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Namun pada akhirnya, setelah Jess menyebutkan Roman mengintip di kamar mereka, Ryan pun setuju mencari tempat lain untuk tempat tinggal saudaranya. Tetapi, mereka berdua tidak menyadari bahwa Roman diam-diam sedang menguping pembicaraan mereka. Keesokan harinya, Ryan menulis surat dan menaruhnya di kotak surat sebelum berangkat kerja. Setelah itu, Jess memperhatikan Roman sedang mengemasi tasnya dan memberitahu Ryan tentang apa yang dilakukan oleh Roman. Jess menjelaskan bahwa Roman tidak diizinkan meninggalkan kota, tetapi Roman sudah mengemasi barangnya seolah ia akan pergi jauh. Mendengar ini, Ryan segera berkendara menuju ke arah rumah untuk mencari saudaranya dan berhasil menyusulnya. Ryan mencoba berbicara dengan Roman melalui telepon, tetapi Roman mengabaikan panggilan tersebut. Di saat yang sama,
Jess mulai merasakan firasat buruk, di mana Ryan dan Roman mengalami kecelakaan fatal karena kabut tebal di jembatan. Keduanya tergeletak tak berdaya, serta mengalami luka parah. Setelah itu, Jess pergi ke rumah sakit dan mengetahui bahwa keduanya sedang dalam keadaan koma dan tidak ada tanda-tanda respon kognitif dari mereka. Casey, pacar Roman, tiba di rumah sakit beberapa saat kemudian. Ia berkata pada Jess bahwa ia tidak akan berlama-lama di sana karena berpikir Roman masih marah padanya. Sebelum ia pergi, Casey berkata jika Jess begitu baik hati, sama seperti yang selalu diceritakan oleh Roman padanya. 3 minggu telah berlalu, dokter memberitahu Jess bahwa kemungkinan besar suaminya untuk sadar sangat kecil karena fungsi otaknya begitu rendah. Namun meskipun begitu, dokter akan terus memantau keadaan keduanya. Jess mengurung diri di rumahnya ketika ia berjuang menghadapi kondisi Ryan. Jess juga menerima salah satu surat cinta mingguan dari Ryan yang ia tulis hingga membuatnya menangis. Pekerjaan Ryan mengharuskannya bepergian keluar kota, sehingga ia selalu menulis surat kepada istrinya. Jess akan menyimpan semua surat yang diterima dari suaminya dengan aman di dalam sebuah kotak rahasia. Setelah beberapa minggu berlalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi, di mana Roman bangun dari komanya. Ia mendekati Ryan, tetapi ketika ia mencoba menyentuhnya, Roman teringat akan kejadian kecelakaan hebat hingga ia jatuh ke lantai. Roman kemudian dibawa ke dokter untuk pemeriksaan, dan dokter memintanya agar mengatakan apapun yang ia ingat. Anehnya, Roman mengaku masih mengingat pernikahannya, padahal ia belum pernah menikah. Jess mendapat telepon dari rumah sakit, dan ketika Jess bertemu Roman langsung mendekatinya. Tapi Jess merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, dokter mengatakan mungkin Roman kehilangan ingatannya. Tapi sayangnya tidak ada penjelasan fisik tentang hal itu. Dokter juga menjelaskan bahwa Ryan dan Roman menderita luka yang sangat berbeda, hingga membuat mereka terbangun pada waktu yang tidak bersamaan. Agar Roman mendapatkan kembali ingatannya, Jess harus membawanya pulang ke rumah. Dokter memintanya untuk melakukan hal itu, karena Jess adalah satu-satunya kerabat dekat Roman. Ketika mereka kembali ke rumah, perilaku aneh Roman terus berlanjut. Ia tampak tertekan saat melihat keadaan taman bunga Ryan yang terbengkalai. Di dalam rumah, Norman menatap Roman dengan rasa ingin tahu, lalu menggonggong setelah mencium aromanya. Saat malam tiba, Jess mendengar obrolan di TV. Ia terkejut mengetahui Roman sedang menonton video pernikahannya dengan Ryan. Roman berkata bahwa ia sangat menyukai bagian adegan tersebut, yang membuat Jess berpikir jika Roman sudah gila. Jess kemudian membawa Roman ke kamarnya dan menunjukkan semua barangnya agar membantu memulihkan ingatannya. Roman mencoba menjelaskan bahwa sesuatu telah terjadi padanya dalam kecelakaan itu. Tapi Jess menolak untuk mendengarkan perkataan Roman. Seiring berjalannya waktu, Jess terkesima dengan perubahan sikap Roman, hingga ia memutuskan mengundang Casey untuk membantu Roman memulihkan ingatannya. Casey berjalan menuju Roman yang sedang sibuk memotong mawar di taman, dan mengatakan jika ia meninggalkan jaket di tempatnya. Namun, Roman menjawab bahwa Casey pastilah teman baik adiknya, dan ia meminta maaf karena tidak mengenalnya. Keesokan harinya, Jess mendapat pesan dari Roman yang menggunakan nomor Ryan, lalu menyuruhnya untuk memeriksa tasnya. Jess memeriksa tasnya dan menemukan sekuntum mawar dengan sebuah tulisan, seperti dulu ketika Ryan melakukan hal yang sama untuknya. Namun kali ini, Jess merasa terganggu dengan hal itu. Di malam hari, ketika Jess tiba di rumah, ia menemukan sikat giginya sudah diberi pasta gigi di atasnya. Jess menjadi kesal, karena hanya Ryanlah yang selalu melakukan hal ini untuknya. Ia melangkah keluar dan menemukan Roman sudah duduk di depan kamar tidurnya. Jess langsung menanyakan maksud dari tindakan Roman, namun Roman malah mengingatkannya pada momen paling indah yang ia habiskan bersama suaminya di suatu tempat. Jess terkejut mendengar perkataan Roman, terutama saat Roman mengatakan bahwa ia adalah istrinya. Ucapan Roman membuat Jess ketakutan. Ia pun membanting pintu kamar di hadapan Roman. Keesokan harinya,
Jess bertemu dengan seorang teman dan menceritakan kekhawatirannya. Temannya memberitahu bahwa tidak mungkin Ryan kembali dalam wujud Roman, dan pastinya Roman berbohong padanya, namun Jess tidak yakin akan hal itu. Suatu hari setelah pulang bekerja, Jess melihat Roman menyelesaikan patung wajahnya yang dulu dibuat oleh Ryan. Roman terkejut melihat Jess di sana, dan tanpa sengaja ia melukai tangannya. Kemudian Jess mengikat lukanya menggunakan sapu tangan dengan tatapan khawatir. Roman kemudian memberikan kalung antik milik ibunya, dan mengatakan bahwa ia telah memperbaiki kalung itu seperti yang telah ia janjikan. Ia memakaikannya di leher Jess, lalu berjalan pergi meninggalkan Jess yang sangat kebingungan. Setelah itu, Roman memutuskan menemui dokter hipnotis untuk mencoba mengungkap ingatannya. Roman mengingat kembali semua detail kecelakaan ketika kabut tebal menutupi jembatan. Saat dokter memintanya menyebutkan namanya, ia berkata Roman, tetapi ia menambahkan bahwa ia melihat Roman saat kecelakaan itu. Saat darah mereka mengalir di tanah dan bersentuhan satu sama lain, Roman terbangun dan meneriakkan nama Jess. Jess kemudian menemui temannya yang kebetulan seorang pendeta untuk mendoakan suaminya. Pendeta mengatakan agar Jess tidak putus asa, karena Jess mengenal Ryan lebih baik dari siapapun. Di malam hari, Jess mengingat kejadian ketika Roman dihipnotis dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Tapi kemudian, Jess tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang di sampingnya. Roman memohon agar Jess tidak mengusirnya, karena ia mengalami mimpi buruk, tapi Jess tetap menyuruhnya untuk pergi. Keesokan paginya, Casey datang dan mengajak Roman naik sepeda motor. Casey berhenti di puncak tebing, di mana ia mencoba mengingatkan Roman tentang semua hal yang mereka lakukan bersama, tapi Roman terus mengabaikannya. Casey kemudian berkata pada Roman bahwa ia tahu jika Roman sedang berpura-pura, dan Jess tidak akan pernah mencintainya karena ia takut padanya. Casey meminta Roman untuk menamparnya seperti dulu, tapi Roman malah pergi begitu saja. Setelah setahun berlalu, Jess tak pernah absen untuk mengunjungi Ryan di rumah sakit, dan Jess terkejut melihat cincin kawinnya jatuh ke lantai. Jess mengambilnya dan berpikir bahwa ini adalah pertanda buruk lain baginya. Setelah meninggalkan rumah sakit, Jess mengunjungi terminal feri, tempat ia dulu menjemput Ryan. Jess kemudian berbalik untuk kembali ke rumah, tapi ia terkejut melihat Roman berada di sana. Keduanya kemudian masuk ke mobil, dan Jess menunjukkan fotonya bersama Ryan kepada Roman. Ia lalu bertanya pada Roman, apa yang ia bisikkan di telinganya saat momen foto tersebut. Roman menjawab, jika mereka melihat pasangan tua pada saat itu. Roman kemudian mendekat pada Jess dan membisikkan perkataan yang sama. Jess terkejut dengan apa yang ia dengar, hingga Jess akhirnya percaya bahwa pria di hadapannya adalah suaminya. Jess menarik Roman lalu menciumnya, dan kemesraan mereka pun berlanjut ke kamar tidur. Di saat yang sama, Ryan tiba-tiba siuman, tapi itu semua hanyalah mimpi Roman, yang kemudian terbangun dan berada di ranjang bersama Jess. Saat mereka sedang bersenang-senang di luar rumah, Roman mengalami nyeri dada, dan tepat pada saat itu mereka mendapat telepon dari rumah sakit. Dokter memberitahu mereka bahwa Ryan mengalami kejang yang menyebabkan fungsi tubuhnya melemah. Roman tidak tega melihat Ryan kesakitan. Ia menyarankan agar mereka mengikuti saran dokter untuk mematikan mesin. Tapi Jess menolak, karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika mereka mematikan mesin itu. Beberapa hari kemudian, Roman terlihat sedang mengerjakan patung Jess, dan Jess mendekatinya dengan alat tes kehamilan positif di tangannya. Mereka sangat senang melihat hasil tes kehamilan. Namun Casey tiba-tiba muncul. Ia kini mengetahui alasan mengapa Jess tidak pernah mengabarinya dalam waktu yang lama. Karena Jess terlalu sibuk bersama Roman. Roman berkata pada Casey, saudaranya pasti memperlakukan Casey dengan sangat buruk, sementara Casey begitu kesal melihat Roman bertingkah seolah bukan dirinya sendiri. Sebelum Casey pergi, ia mencoba memancing kemarahan Roman untuk terakhir kalinya, dengan menghancurkan patung yang ia buat untuk Jess. Jess merasa kasihan pada Casey. Roman lalu meletakkan tangannya di perut Jess
untuk meyakinkan bahwa bayi mereka adalah yang terpenting. Setelah itu, Jess memutuskan mengunjungi kediaman Casey. Tapi Jess menyadari bahwa Casey tidak ada di rumah, namun pintunya dibiarkan terbuka. Jess berasumsi mungkin Casey telah mengakhiri dirinya sendiri di kamar mandi, tapi ternyata itu hanyalah pakaian yang digantung. Jess memutuskan untuk menelpon Roman dan bertanya apakah Roman bersedia untuk menemaninya melakukan X-ray bayi mereka. Tapi Roman menjawab bahwa ia tidak akan bisa menemaninya karena ban mobilnya kempes. Di waktu yang sama, terlihat Roman sedang mengencangkan sesuatu di truknya. Dokter kandungan kemudian memberikan Jess ronsen bayinya. Lalu dokter melihat ruam di leher Jess berasal dari kalungnya dan bertanya apakah kalungnya palsu atau terbuat dari logam yang murah. Jess memberitahu jika kalungnya adalah barang antik milik ibunya, dan dokter tersenyum, mungkin hal itu disebabkan karena hormon Jess. Setelah Jess tiba di rumah, ia bertanya-tanya tentang ruam di lehernya, sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Roman memperhatikan Jess tenggelam dalam lamunan dan mencoba bertanya apa yang terjadi. Tetapi Jess meyakinkannya bahwa tidak ada apa-apa. Beberapa hari kemudian, polisi muncul di rumah mereka untuk mendapatkan informasi tentang Casey yang telah menghilang secara misterius baru-baru ini. Ryan yang kini berada di dalam tubuh Roman mengaku sudah berminggu-minggu tidak melihatnya dan mengatakan bahwa Casey adalah orang yang bermasalah. Sejak saat itu, Jess mulai merasa curiga pada Roman, terutama saat ia memeriksa catatan kriminal sebelumnya tentang Roman. Saat Jess memasuki gudang pembuatan patung, Roman memberinya koin keberuntungan seperti dulu agar membuat meja stabil saat bercumbu. Keesokan paginya, saat Jess berangkat kerja, ia mampir ke kotak surat dan tersenyum ketika ia melihat surat dari Ryan atau Roman sekarang. Pada hari yang sama di kantornya, Jess memutuskan untuk membalas surat Roman. Di rumah, Jess mengajak Roman berkeliling dan memberitahunya bahwa ia akan menaruh beberapa barang bayi mereka di atas. Tapi kemudian di kamar, Jess secara tidak sengaja menjatuhkan foto lama dirinya bersama Ryan dan terdiam sejenak untuk memandanginya. Namun yang mengejutkan, Jess menemukan kalung antik asli milik ibunya yang tersembunyi di balik bingkai foto tersebut. Pada titik inilah, Jess menyadari bahwa kalung yang diberikan Roman kepadanya adalah palsu, hingga memperjelas penyebab tanda ruam di lehernya. Jess kemudian menemukan jika kotak tempat ia menyimpan semua surat cinta Ryan, serta foto-foto mereka telah dibobol. Jess kini menyadari bahwa Roman sebenarnya telah berbohong kepadanya. Roman sebelumnya telah mempelajari foto-foto lama dan surat-surat cinta mereka untuk mengetahui detail perjalanan cinta mereka, lalu menyamar sebagai saudaranya. Sayangnya, sebelum Jess sempat bereaksi, Roman masuk ke kamar dan memeluknya hingga Jess tersentak kaget. Roman bertanya apa yang terjadi. Jess menjawab jika semuanya baik-baik saja. Di dalam kamar mandi, Jess melihat ke arah jendela untuk mencari jalan keluar dan terus menyalakan keran kamar mandi agar Roman tak curiga. Namun Jess menyadari jika mungkin tidak aman baginya untuk melompat dalam kondisinya yang tengah hamil. Jess mencoba menyelinap dengan menuruni tangga, tapi Roman segera memanggilnya. Ia bercerita tentang bagaimana Roman saudaranya mencintai Jess terlebih dahulu karena Roman melihat Jess sebelum Ryan. Ia kemudian berjalan ke arah Jess dengan sikap mengancam dan mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu padanya. Di dalam gudang, Roman menunjukkan tempat tidur bayi kepada Jess dan bertanya apakah ia menyukainya. Tapi Jess menanggapinya tanpa ekspresi. Saat Jess mencoba untuk pergi, Roman langsung menghentikannya. Ia mengunci pintu dan membuang kuncinya ke lantai. Jess akhirnya mengatakan bahwa Roman telah membohonginya dan bertanya bagaimana Roman bisa melakukan hal tercela seperti itu. Roman kini berterus terang. Ia menjelaskan bahwa ia melakukan semua ini demi memiliki Jess. Roman berkata, ia telah menemani Jess untuk menggantikan sosok Ryan suaminya. Mendengar perkataan Roman, Jess menjawab bahwa ia sudah muak dengan kehadiran Roman, dan Roman yang terbakar emosi menampar Jess dengan kencang. Jess memukul Roman dan mencoba kabur,
tapi Roman segera menghentikannya. Roman memegangi tangan Jess di atas meja dan mencoba melakukan perbuatan tak senonoh terhadapnya sambil mencekiknya. Sementara itu, Ryan mengalami kejang di rumah sakit. Di saat yang bersamaan, pertikaian antara Roman dan Jess semakin intensif. Tiba-tiba, jiwa Ryan seolah terkoneksi dengan tubuh Roman dan menahan Roman untuk menyakiti Jess. Jess yang memiliki sedikit kesempatan berhasil menusuk Roman dengan pisau. Roman tertegun ketika menyadari Jess baru saja menikam lehernya dan ia pun terhuyung ke belakang. Terungkap sebuah fakta bahwa Roman telah melenyapkan Casey karena Casey terus mencurigainya. Setelah beberapa hari berlalu, Jess mengunjungi rumah sakit. Dokter memberitahu jika Ryan telah mengalami kejang, tapi Ryan berhasil bertahan melawan segala rintangan. Setelah dokter pergi, Jess duduk di dekat Ryan dan memegang tangannya. Ia memakaikan cincin di jari Ryan kembali. Jess meyakinkan Ryan bahwa mereka akan melewati semua ini, dan kali ini Jess berjanji akan tetap berada di sisinya dan menjadi istri yang baik. Kemudian Jess keluar dari rumah sakit. Ia mencoba memakai kalung antik milik ibunya, dan Jess merasakan tangan Ryan mengikatkan kalung itu. Jess membalikkan tubuhnya, namun tidak menemukan siapapun di sana. Jess pun tersenyum bahagia, menyiratkan bahwa ia masih memiliki harapan jika Ryan suaminya akan pulih kembali.